Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 13 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengapa Ada Perang? Mengapa ada perang? Firman Tuhan terambil dalam Matius 24 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di tengah hiruk pikuk peperangan yang terjadi di saat ini di belahan berbagai negara, kami memohonkan kemurahan Tuhan agar kami bisa memahami tentang perang dengan benar dan mengakhiri perang dengan perdamaian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Peperangan terjadi, pembunuhan dan saling menyerang, saling menekan, saling menghancurkan. Itu terjadi semenjak sedunia itu dijadikan, bahkan dimulai dari penciptaan itu sudah terjadi kepada Kain dan Habel. Kemudian diikuti di dalam perjanjian lama, peperangan demi peperangan yang kita lihat. Dan hal yang menarik adalah bagaimana kemudian Daud membunuh Goliat. Peperangan yang terjadi tatkala orang Israel keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan, itu pun terjadi peperangan. Peperangan adalah sebuah tindakan tentu yang bukan rancangan Allah. Sewaktu kita membaca dalam kitab Matius pasal ke-24, Alkitab sudah menjelaskan peperangan itu akan selalu terjadi sampai kemudian zaman baru itu tiba dan zaman baru itu datang. Lalu kita bertanya, mengapa ada perang? Dari mana sumber peperangan? Yang jelas di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah merancangkan sebuah peperangan, apalagi saling membunuh. Perintah Tuhan jelas dari Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Kalau setiap manusia kemudian menjalankan 10 hukum Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka tidak terjadi peperangan. Dan Allah pun merancangkan yang disebut dengan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam kitab Daniel, kitab Yesaya digambarkan bagaimana kemudian binatang buas yang biasanya saling memakan, mereka akan kemudian bersama-sama makan rumput, bersama-sama saling berdamai, berdampingan. Jadi perang itu bukanlah rancangan Allah. Dari mana sumber perang? Tentu pelakunya adalah manusia. Kemudian apa yang menyebabkan peperangan? Yaitu keberdosaan, keserakahan, dan kerakusan. Setiap peperangan dimulai dari penjajahan yang dilakukan dari mulai sejarah abad-abad terdahulu. Kemudian perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan yang terbaru kita melihat ada yang terjadi peperangan dua negara di belahan Eropa dan dua negara di belahan Asia yang kita sekarang lihat. Lalu kemudian manusia saling mendukung satu dengan yang lain. Maka ada kesepakatan yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita tidak mendukung peperangan, tetapi kita harus berjuang untuk menghentikan peperangan. Dan tatkala menghentikan peperangan, berhadapan dengan manusia dalam keberdosaannya, berhadapan dengan kemudian pihak-pihak yang menyerang, mau tidak mau akhirnya untuk menghentikan peperangan ada upaya yang paling terakhir yang kemudian sesungguhnya harus dihindari, namun tidak ada jalan lain. Akhirnya untuk menghentikan peperangan dilakukanlah peperangan. Hanya kita melihat ada dua motif yang berbeda. Ada orang yang melakukan peperangan adalah memang bawaannya adalah dosa, kerakusan, keinginan untuk mengendali, keinginan untuk menjajah, keinginan untuk merampas seluruh harta milik dari negara tertentu, daerah tertentu, alamnya, sumber dayanya, tambangnya, kemudian seluruh kekayaan alamnya. Itu dilakukan. Jadi ada motif peperangan, tujuannya memang kerakusan, ketamakan, kejahatan, dan sifat dominasi yang berdosa di hadapan Allah. Namun ada sebuah pertanyaan, apakah peperangan itu diizinkan oleh Allah? Kalau kita melihat, bukankah Tuhan mengizinkan Daud memerangi Filistin dan banyak peristiwa yang lain? Namun peperangan yang diizinkan oleh Allah adalah tujuannya untuk menghentikan perang. Tujuannya adalah untuk menghambat dan menghentikan pelaku-pelaku orang yang berbuat dosa untuk tidak melakukan terus-menerus. Jadi sewaktu berperang sesungguhnya bukan kita manusia menghancurkan manusia, namun dalam izin Allah kita dipakai sebagai alat Tuhan untuk menghentikan peperangan, untuk menciptakan perdamaian.
Itu di dalam era global, dalam seluruh rangkaian daripada dunia. Kalau kita melihat di dalam Alkitab yang kita baca tadi, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu akan terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini peristiwa peperangan dilakukan karena oleh tingkah laku keberdosaan manusia, kerakusan manusia, merasa diri lebih unggul. Tatkala dia punya keunggulan yang lebih tinggi daripada bangsa lain, dari negara lain, maka kecenderungan orang yang punya kekuatan superpower di dalam militer dan kemudian pengaruh yang tinggi, kalau dia tidak disentuh oleh Allah, tidak diubahkan oleh Allah, maka dia menjajah. Jadi yang kaya menekan yang miskin, yang kuat menekan yang lemah, itu tindakan yang terjadi dalam keberdosaan manusia. Dan Tuhan menginginkan tentu adalah penghentian peperangan yang firman Tuhan katakan semuanya itu akan berhenti dan berakhir di zaman baru. Seakan-akan firman Tuhan ini menegaskan bahwa manusia selama tidak memberikan dirinya diubah oleh Allah, dia tetap berbuat dosa. Lalu apa aplikasi penerapan yang kita lakukan? Secara tidak sadar sesungguhnya kita pun juga melakukan peperangan. Kita pun melakukan pembunuhan. Kita pun melakukan pembantaian. Kita pun menumpahkan darah. Mungkin dalam bentuk, bukan dalam bentuk yang real. Tetapi sewaktu kita punya kuasa, kita menekan orang lain, kita kaya, kita menekan yang miskin, kita punya kekuatan, kita menekan yang lemah. Ini adalah sumber bibit-bibit sesungguhnya keberdosaan dalam memerangi orang lain, merendahkan orang lain, melenyapkan orang lain, tidak menghargai kehidupan setiap manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga sahabat seperjalanan, selain kita berdoa untuk perdamaian dunia secara menyeluruh, namun kita juga berdoa agar kita jangan pelaku-pelaku yang melakukan peperangan. Kita berhenti daripada kemudian menekan orang lain, merendahkan orang lain. Namun tatkala kita kemudian diserang, kita kemudian ditekan oleh pihak lain, kita pun perlu membela diri karena Allah mengizinkan. Tatkala kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 2 dikatakan, jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar rumah dan ia dipukul hingga orang itu mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Artinya, kita bisa melawan untuk menjaga diri kita agar orang lain kemudian terhenti, tidak melakukan tindakan-tindakan. Pada saat itu mungkin hukum tidak semodern saat sekarang. Namun kita punya perangkat, kita punya polisi, kita punya tentara, kita punya hukum. Dan mereka sebagai alat di tangan Tuhan, alat-alat negara yang ditunjuk oleh Allah untuk kemudian melakukan perdamaian dan hal-hal yang baik. Mari sahabat seperjalanan, kita berdoa agar peperangan yang terjadi itu terhenti, terjadi perdamaian. Dan kita juga berdoa buat diri sendiri, agar kita tidak menekan pihak lain, tidak membawa dosa untuk menghancurkan orang lain dalam bentuk apapun juga. Biarlah kekudusan Allah, damai sejahtera Allah itu senantiasa melingkupi kita. Dan jikalau kita kemudian diperlakukan buruk, kita pun diizinkan oleh Allah untuk membela diri sebagaimana catatan dalam Keluaran 20 ayat kedua. Namun dalam konteks sekarang kita perlu menyerahkan semuanya kepada aparat dan hukum yang berlaku di mana kita hidup. Sahabat seperjalanan, kita berdoa agar kita tidak menjadi pelaku-pelaku dalam peperangan, dan Tuhan juga menghentikan memberikan kedamaian buat dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mencerahkan kami tentang konsep perang menurut pandangan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, salam damai buat seluruh dunia, dan biarlah kita menjadi pembawa-pembawa damai bagi dunia ini. Amin.